الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Yang pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, cendekia sesepuh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jemaah muslimin dan muslimat Masjid Nur Syahadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini Allah masih berikan kesempatan pada diri kita untuk bangun dari tidur kita. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan hidup ini untuk bisa menghirup udara yang segar. Alhamdulillah mata ini masih bisa melihat dengan baik. Telinga ini mungkin walaupun berkurang masih bisa mendengar. Ini nikmat yang Allah berikan kepada diri kita untuk melihat diri kita itu kira-kira menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Maka Allah katakan: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Mengingatkan kepada diri kita, pandai-pandai diri kita. Asyukru itu artinya kita berterima kasih kepada Allah. Karena berapa banyak saudara-saudara kita sekarang ini Pak tidak bisa hadir mungkin di majlis taklim, tidak bisa hadir mungkin ke masjid, yang saat ini mungkin terkapar di rumah sakit. Berapa banyak yang kawan-kawan kita saat ini jangankan nak ngomong, nak buka mulutnya susah. Maka alhamdulillah kita hadir di sini, Allah kasih kesempatan kepada diri kita. Dan alhamdulillah Bapak, nikmat yang terbesar nikmat iman, tak kala Allah berikan kesempatan pada diri kita, lisan lafaz kita masih menyebutkan asmahnya. Masih kita diberikan kesempatan untuk sujud kepadanya. Coba bayangkan seandainya nikmat yang Allah ambil ini tidak boleh kita sujud kepadanya, tidak boleh mengucapkan lafaz asma nama Allah, ditarik keimanan hidayah tersebut dari kita. Nah, ini yang jarang kita syukurin, bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sudahkah kita perbaiki hari demi harinya, detik demi detiknya, menit demi menitnya. Maka yang namanya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Kalau lagi naik Pak semangat, ya. Tak lepas salat sunnah tuh ya. Kalau subuh lah itu jam 5, jam 4 lah hadir di sini. Saking semangatnya tadi. Tapi coba kalau yang pas lagi turun tadi, jangan kena datang ke masjid melangkahkan kaki berat. Maka al-imanu yazid wa yanqus.
Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur sehingga Allah tambahkan nikmat kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta kehendak beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantas dan memantaskan diri sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Syawal. Ya, kalau secara istilah Syawal itu artinya meningkat atau peningkatan. Apa yang meningkat Pak? Yang meningkat amal ibadah, yang meningkat amal soleh, yang meningkat keimanan, yang meningkat itu ketakwaan. Jadi kalau misalnya kita bawa kendaraan, Syawal itu layaknya seperti jalanan yang menanjak Pak. Nah tadi, meningkat tadi. Dari Ramadan diri kita gas. Nah tadi. Ya, kira-kira Pak kalau misalnya naik tanjakan semakin berat dah Pak? Semakin berat. Itulah tantangannya. 11 bulan ke depan ini Pak, itu lebih berat tantangannya. Ya. Kalau Ramadan sama kalau kita Pak, wong puasa kalau, wong berbuka kalau, wong sahur kalau, wong baca Quran kalau, wong ke masjid kalau. Baru masuk Syawal bae Pak, kita puasa, wong lain makan, ngopi. Lemahnya kawan itu. Tantangannya lebih berat Syawal. Makanya 11 bulan itu lebih berat. Ya. Yang mungkinlah sudah ada yang selesai Syawalnya nih Pak ya. Ada alhamdulillah Pak ya. Yang belum berguyur Pak ya. Baru nak Syawal kawan datang ya. Tidak lemah Ustaz baru mati lampu. Iya Pak ya. Itu tadi kadang kita sunnah. Jadi insyaallah Syawal itu meningkat Pak. Nah, jangan sampai nanti ketika naik mundur Pak ini parah, ya. Nah itu. Jadi Syawal itu peningkatan. Maka salah satu sunnahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'u ya sitta min Syawal kana kasyamid dahr. Jadi Rasul mengatakan siapa yang mereka berpuasa Ramadan summa atba'ahu kemudian diikuti sitta 6 hari di Syawal, di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, seperti dia melaksanakan puasa selama 1 tahun. Ya Pak ya, jadi 1 bulan ya ditambah 6 hari. Masya Allah Pak, dikasihkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita bisa melaksanakan yang namanya siam Syawal tadi. Tidak bisa full 6 hari Pak, siko-siko. Senin guyur ya, Kamis ya, Senin lagi, Kamis tidak apa-apa. Atau Senin puasa, Selasa berbuka, Rabu tidak apa-apa. Asal di bulan Syawal tadi. Jadi yang ibu-ibu yang punya hutang usahakan bayar dulu yang wajibnya, baru menaikkan yang sunnahnya. Tidak ada yang batal 30 hari ya Bu ya. Nah, jadi selesaikan dulu yang wajibnya, baru sunnah. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah kasihkan kesempatan kepada diri kita tadi untuk memperbaiki diri kita, yaitu untuk tazkiyatun nafas kita, untuk bisa membersihkan hati-hati kita tersebut. Kenapa Pak? Karena hati kita ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak di dalam hati mereka itu terdapat bintik-bintik hitam. Ini bintik-bintik hitam dia boleh kemaksiatan, boleh dosa, segala macamnya tadi Pak. Karena terhadap apa yang mereka perbuat tadi. Tiap hari Pak kita nih Pak, dari pagi sampai menjelang tidur ada banyak dosa kita nih. Ya. Ada Pak, dosa ngantui wong, ya. Lidah dilincanian, ya kan? Tak bisa mantap dikit, ya. Disangina, menghina wong, caci wong, segala macam. Nah ini diingatkan diri kita bahwasanya diri kita disuruh untuk selalu meminta ampunan kepada Allah dengan cara bertobat dan beristighfar.
Karena wong yang terbaik itu Pak bukan wong yang tidak pernah berbuat maksiat, bukan wong yang tidak pernah berbuat dosa, apalagi tidak pernah berbuat kesalahan, bukan. Tapi wong yang terbaik itu adalah hamba Allah, tak kala mereka melakukan dosa, mereka bertobat dan minta ampun kepada Allah. Itulah orang yang terbaik. Makanya Pak, kita ini diperintahkan untuk taubat, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita perbuat. Kita ada dosa yang sifatnya hablum minallah, hubungannya dengan Allah, ada yang hablum minan nas. Kalau hubungannya dengan Allah kita salah segala macam, meninggalkan salat, kita bisa minta ampun kepada Allah. Karena yakin innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Diampuni ya diri kita. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, itu sebelum diri kita minta maaf kepadanya atas kesalahan kita tuh, hati-hati, terhalang tahdidun, terhalang apa-apa yang kita lakukan tersebut. Maka dalam sebuah hadis dikatakan wattaqi da'watul mazlum li'annahu bainahu wa bainallahi laisa hijabun. Takutlah akan doa-doa orang yang terzalimi, karena doa orang-orang yang terzalimi sangat makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati lisan kita nih Bu dijaga nian. Kalau misalnya diri kita punya harta yang banyak, jangan kita menghina yang miskin. Mendekati orang yang miskin, cak mana harta kita nak dikeluarkan? Berpasangan kalau hidup ini. Ada kaya, ada miskin. Saat kaya diri kita bersyukur, saat di bawah kita bersabar. Namanya roda kehidupan tuh Pak, kadang di pucuk, kadang di bawah, ya. Kalau misalnya nak di pucuk terus salah nak putar roda tersebut, ya. Jadi kadang di pucuk di bawah. Maka dalam Islam diajarkan diri kita Pak untuk bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita membahas berkenaan dengan taubat tersebut. Namun sebelumnya diri kita juga akan membahas tentang dzunub, ya, tentang dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat Pak di dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Ini yang pertama. Jadi tak kala kita bertobat minta ampun kepada Allah, kita akan menjadi orang-orang yang muflihun atau orang-orang yang beruntung. Kenapa orang-orang yang beruntung? Ya tadi Allah ampuni dosa kita. Kalau kita sampaikan tadi, kita ini adalah ahli maksiat Pak. Kita ini ahli dosa. Ya, bangsa ibarat kata dibelah, bisa dilihat namanya dosa-dosa kita, alangkah malunya diri kita Pak. Pecahnya baik, depan sini pakai jubah putih, pakai peci putih, ya. Kalau dibukakan Pak, mohon maaf, ya. Jadi tidak perlulah diri kita nak menyombongkan diri kita, apa yang nak kita sombongkan. Setiap apa yang kita lakukan ini akan diminta pertanggungjawaban. Tidak berguna apa yang kita miliki ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti Pak, la yanfa' tidak berguna harta-harta yang kau miliki, anak-anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini yang kita harapkan Pak, qalbun salim kata orang tersebut, ya, hati yang bersih. Salah satunya hati yang bersih tersebut ya tadi di dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Kalau disebutkan hati nama Allah dia bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya dan kepada Allah dia bertawakal. Maka perlu nama yang setiap manusia itu adalah Ibnu Adam itu khata'an, tidak pernah terlepas dari yang namanya kesalahan. Pasti Pak diri kita. Ya. Rasul pun juga pernah berbuat kesalahan, tapi Rasul tak kalah melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Pak. Seperti contoh di Asbabun Nuzul surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini Allah katakan, ya Muhammad abasa wa tawalla, ngaku engkau bermuka masam. Nah, kalau masamnya kita ini kelihatan niat Pak, cemberutnya langsung. Ya. Tapi Rasul tuh ibarat dia bermuka masamnya bukan cak kita Pak ya. Nah tuh.
Kenapa saat itu ada seorang Maktum, Pak, seorang yang buta saat itu datang kepada Rasulullah. Rasul saat itu sedang inilah Pak, pengajian, tausiah, ngasihkan ibarat atau tarbiyah pendidikan berkenaan dengan agama kepada seluruh pemuka-pemuka Quraisy saat itu. Aduh, Abu Jahal segala macam hadir di sana. Harapan Rasul ketika Rasul saat itu memberikan ibarat kata tadi itu bimbingan kepada pembesar-pembesar ini, mereka masuk agama Islam dan yang lainnya ikut, Pak. Datang Maktum, Pak, saat itu. Ya, nak dengarkan Rasul, aku ni kepengen juga ikut majelis ini, nak dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ya kaget. Ya Pak ya. Kalau kita ni mukanya masamnya, apalagi depan ibarat kata pimpinan, depan bupati segala macam. Nah, kata Rasul kaget. Saat itu Allah langsung turunkan ayatnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, datang kepadamu seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dia datang kepadamu untuk membersihkan hati. Kamu belum tahu, yang ini sudah pasti si wong ini, yang itu belum tentu. Saat itu Rasulullah SAW terdiam. Ya, itulah Rasul bedanya sama kita, Pak. Ketika dia dikasihkan tadi, ketika melakukan kesalahan itu ibrah, pelajaran bagi diri kita. Ya, bahwasanya Rasul juga manusia, sama seperti kita melakukan kesalahan. Makanya alhamdulillah kita diberikan kesempatan ya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah tak kala diri kita sadar kita ini memiliki kesalahan, mudah-mudahan tadi kita menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntungnya apa? Beruntung selalu ingat dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Di dalam surah At-Tahrim Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya atau taubatan nasuha. Bukan taubat sambal kata orang tua ya Bu. Hari ini taubat, besok ya tadi ulang lagi ya. Aku taubatnya tidak galak lagi. Itu tadi kan, itu besar. Jadi taubatan nasuha itu nyeselinnya, nyeselnya aku. Dan nyesal tadi dia berusaha untuk memperbaiki amalnya dan menambah dengan amal-amal kebaikan. Itulah taubatan nasuha. Ya. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan tersebut. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nasu tubu ila rabbikum. Ini Rasulullah yang mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu, bertaubatlah ila rabbikum, kepada Tuhanmu. Fa inni, kata Rasulullah, fa inni atubu ilallah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah fil yaumi, dalam satu harinya, mi'atan marrah. Mi'atan marrah itu Pak 100 kali. Ini kata Rasul. Ya, jadi kata Rasul, riwayatnya Muslim, Bukhari fil Adab al-Mufrad wal Baghawi. Jadi dikatakan bahwasanya kata Rasul, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum, bertaubatlah kepada Rabbmu, fa inni atubu, kata Rasul. Bayangkan Pak, Rasul seorang hamba Allah yang maksum, Pak. Maksum ini terlepas dari yang namanya tadi ya, dari hal-hal yang tadi menjerumuskan dia ke neraka, dan dia dijamin masuk surga. Maksum namanya tadi ya. Kalau misalnya kesalahan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bertaubatnya, minta istighfar dia, minta ampun kepada Allah satu harinya tersebut mi'atan marrah, sebanyak 100 kali. Ya Pak ya. Ya sambil duduk baik, astagfirullahaladzim, sambil baca Quran, astagfirullahaladzim, tidak apa-apa. Ya, nak panjang dikit pakai sayyidina istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau nak panjang ya, kalau nak pendek tadi astagfirullahaladzim ya. Sambil ingat dosa-dosa kita, ya Allah, waktu itu ya, ingat aku ya, makan dulu lupa bayar gitu kan. Nah, itu zaman bapak dulu mak mbak tiko ngikut aku siko, mak macam itu bayar. Ingat ke bayar. Jadi kita banyak-banyak bersifat terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Nah, ini Rasulullah SAW
Jadi Rasulullah SAW mengatakan, fa inni atubu ilallah, aku ini seharinya tersebut bertobat kepada Allah tadi 100 kali. Kalau istighfar paling tidak sampai Pak ya 30 menit ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Apa misalnya habis sholat duha atau qiyamul lail, biasakan diri kita ya, karena kita perintah dalam Al-Qur'an itu banyak Bu, berkenaan dengan yang disuruh diri kita untuk bertaubat atau beristighfar kepada Allah. Di dalam surah Muzammil ayat terakhir dikatakan bahwasanya wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Itu dikatakan bahwasanya diri kita wastaghfirullah, disuruh diri kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah dalam Al-Qur'an berkenaan dengan kita minta tadi diampuni dosanya itu banyak di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi dalam surat Nuh juga menjelaskan banyak ya, berkenaan dengan meminta ampun kepada Allah. Nah ini Bu ya, yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW itu seharinya tersebut dia beristighfar kepada Allah kurang lebih 100 kali. Nah, tadi. Ini diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Al-Baghawi. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sangat senang karena taubat hambanya yang mukmin, karena ulahnya terhadap seseorang di tempat yang terpencil dan ganas. Dia membawa seekor unta yang di atas punggung ada makanan dan minumannya, lalu dia tertidur. Ketika bangun, ontanya tidak ada di tempat. Nah, coba bayangkan kalau Bapak Ibu ya pas ke ke masjid ya, tadi itu bawa motor ya, pas lihat motornya hilang, siapa mana kira-kira? Tadi ya, ketika bangun ontanya tidak ada di tempat, dia pun mencari-carinya hingga tak kuasa lagi menahan rasa haus. Kemudian dia berkata, lebih baik aku kembali ke tempat semula lalu tidur hingga ajal menjemputku. Maka dia meletakkan kepala di atas tangan siap untuk mati. Ketika terbangun, dia mendapatkan untanya ada di sampingnya beserta bekal, makanan dan minumannya. Nah, cak mana lah Pak, tak kalah hilang, ketemu lagi seperti itu tadi. Ya, motor yang ibarat kata jadi motor kesayangan, ya, siko itulah pas ketemunya. Itulah bahagianya uang ketika menerima sesuatu takdir yang tadi itu buruk bagi dirinya, ketika ketemu dia rasanya senangnya luar biasa. Nah, Allah lebih senang lagi daripada itu. Ketika ada seorang hamba yang dia melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, datang kepada Allah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah jadi sebelum datangnya Pak yang namanya kematian tadi, ada kesempatan bagi diri kita untuk bertobat kepada Allah. Ya, banyak-banyak diri kita tadi memuhasabah. Arti muhasabah itu Pak menghitung apa-apa yang kita lakukan. Ya, introspeksi kata orang itu ya Pak. Nah, Umar bin Khattab itu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum Allah menghitung apa yang kita lakukan tersebut. Karena kita nih Pak semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ala ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Minimal kepala rumah tangga tadi. Ya, kita disuruh tadi memimpin, ya, disuruh bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Makanya tugasnya, ya, orang tua tersebut, terutama suami itu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dulu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cak mana nak jaga keluarga kalau diri kita beda terjaga. Nah, itu tadi. Nyontoh ke yang baik itu ya tadi dimulailah dari kedua orang tua. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah juga dikatakan, kata Rasulullah, innahu la yaghnu 'ala qalbi fastaghfirullahu fil yaumi wal laili 70 marrah. Nah, ini dalam matan lain yang lain, Pak ya, matan hadis yang lain dikatakan, kata Rasulullah, innahu la yughanu 'ala qalbi, sesungguhnya ada yang terasa menutupi hatiku, kata Rasulullah. Fastaghfirullah, lalu aku
meminta ampun kepada Allah fil yaumi wal laili. Ini dikatakan fil yaumi wal laili, artinya siang dan malam. Sab'ina marrah, 70 kali. Ini riwayatnya Muslim, Abu Daud wal Bukhari. Nah, ini dikatakan kalau tadi Pak mi'ata marrah, kalau ini sab'ina marrah. Ya, jadi ngapusat beda-beda, ya itulah namanya matan hadis. Isi hadis itu seperti itu, beda-beda kadang tadi. Tapi intinya ngajak diri kita tadi bersama-sama cara meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diriwayatkan Muslim, Abu Daud dan Al-Baghawi. Jadi Rasul mengajarkan, nyontohkan kepada diri kita Bapak Ibu, ya, bahwasanya diri kita diperintahkan untuk minta ampun kepada Allah. Minimal tadi 70 kali. Dan Rasul adalah seorang sosok yang maksum tapi tidak lepas lisannya ini basah Bu karena minta ampun kepada Allah. Lemaklah diri kita ngaku Pak pendosa, ya, banyak berbuat kesalahan. Itu sehingga diri kita selalu melihat apa yang ada pada diri kita, kekurangannya apa kita perbaiki, ya. Kalau sudah ada penyakit al-kibar, al-kibar ini adalah kesombongan, ya tadi, buang berat kadang. Al-kibar itu kan batarul haq wa ramtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu al-kibar. Ketika salah ada galak dinasehati. Nah, itu tadi hati-hati. Kalau sudah keras hatinya, itu ya. Tadi kalau sudah keras hatinya berat nak nerima nasihat. Kayaknya salah satunya cak mano diri kita. Salah satu fadilah dari istighfar ini adalah latiful qalbi, melembutkan hati kita. Ada ya. Kalau misalnya hati itu semakin keras, ya tadi khawatir Pak. Qalbun itu kan ada qalbun marid, ada qalbun mayyit, ada qalbun salim. Kalau qalbun mayyit itu ya tadi qalbunnya wong kafir itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu wong kafir, sesungguhnya wong-wong yang kafir itu engkau beri peringatan dan engkau beri peringatan sama baik bagi mereka. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah mengunci hati mereka. Kalau Allah lah mengunci, siapa nak bukanya Pak? Tak kata. Rasulullah tidak bisa dia menjadikan pamannya menjadi sosok yang beriman. Kurang apa? Ya, jasanya pamannya Abu Thalib itu kepada Rasulullah SAW. Kalau gitu membaca sirahnya, masya Allah. Ya, perjuangannya itu mana sampai membela Rasulullah SAW tersebut tidak bisa. Nabi Nuh baik Pak berdakwah sampai 850 tahun tidak bisa dia jadikan anak dan istrinya seorang sosok yang beriman. Tidak bisa. Kalau Allah sudah mengunci hati yang Rasul tidak bisa. Makanya kita banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, sabit kuatkan hati kami ini dalam agama kami. Alhamdulillah kita cek saat ini mungkin biasa duduk-duduk Pak sama-sama, ya, dalam rangka taklim, tidak tahu Pak, ya, banyak uang tadi itu ya yang saat ini yang tadi dia soleh, tidak tahu di akhir kehidupannya dia menjadi orang lain. Makanya kita berdoa, ya, supaya Allah takdirkan kita dalam keadaan baik, kemudian semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya dalam At-Tirmidzi Ibnu Majah Ahmad Ibnu Hibban Al-Baghawi, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi dia belum sekarat. Nah, ya, jangan cak Firaun ya Pak ya. Nah, Firaun itu sampai mengatakan, ya, amantu Rabbu Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Nah, lah telap cak masuk. Nah, ya Pak ya, tinggal ya tadi. Tidak bisa lagi. Padahal kurang apa, ya, sudah diingatkan Nabi Musa sampai Allah, izhab ila Fir'aun, kata Allah, pergilah wahai Musa engkau kepada Fir'aun, fa innahu tagha, sesungguhnya dia sosok yang berlebihan. Tadi sombong, merasa dirinya Tuhan. Dia katakan, inni rabbi, nah, aku ini adalah Tuhan.
Ya, karena memang keturunan Bani Israel itu mah itu, Pak. Bani Israel itu kurang apa, Pak? Sampai makanan hidangan dari langit itu Allah turunkan kepada Bani Israel tersebut. Kurang apa diberikan? Keistimewaan diberikan. Tapi mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami selamanya tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara langsung. Bayangkan apa tadi itu, ya? Kurang apa diselamatkan, segala macam nikmat sudah dikasihkan, ya? Tapi tadi mereka tetap keras hatinya tadi. Hati-hati, ya. Mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya, Pak, ya. Kita saling mendoakan dilembutkan hatinya, ya. Tadi banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diri kita mengingat Allah, hati kita ini akan menjadi lembut. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan mengingat Allah, hati kita ini akan menjadi tenang. Makanya tadi menjadi qalbun salim tadi, Pak. Hati yang tadi, hati yang bersih. Kalau qalbun marid tadi, Pak, hati yang sakit tersebut namanya sakit harus diobati. Pekan ini bagus, pekan depan tidak. Pekan hari ini rajin ke masjid, pekan tidak. Itu namanya qalbun marid, ya, hati yang sakit. Tapi kalau qalbun salim, ya dia tadi orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya, ketika dibacakan ayat Allah bertambahlah keimanannya, ketika disebutkan, ketika segala sesuatu menimpahnya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita kuatkan dalam kehidupan kita, Pak. Karena salah satu Syawal tadi meningkat apa yang kita lakukan tersebut, ya tadi meningkat rasa, ya tadi kan, introspeksi muhasabah terhadap apa yang kita lakukan. Ya tadi, ya, peka diri kita nih, Pak. Kalau nilai orang lain, Pak, semua orang tuh bisa galau, Pak. Ya, kalau nilai orang lain tuh bisa galau. Tapi kiraan kita dinilai orang lain, nah coba lah. Tidak mah itu aku nih, nah, ayo Pak ya. Ya dah, Bu. Nah, iya, ada. Ay bapak nih ini main ini, ya, bisa. Tapi ketika diri kita dinilai orang lain, mulai kita reaksi langsung, Pak. Ya, tahu nih tahu apa mana. Ya, Pak. Itu. Ini introspeksi diri kita. Makanya itu berat sebenarnya, Pak. Ya, ya. Berat diri kita. Jadi 11 bulan ini kita dilatih Allah tadi itu dengan 1 bulan Ramadan tadi. Bisa tak kita bersabar, ya kan? Itu. Bisa tak diri kita jujur, ya, dengan kesalahan kita. Berat, Pak. Makanya qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Ya, pahit bagi yang dengarnya, pahit juga bagi diri kita. Ya. Kalau nyampaikan kebenaran siap-siap dibenci wong, itu baik, Pak. Nah, itu, ya. Siap-siap bertanggung macam ini padahal kita benar, Pak. Ya. Yang benar baik kadang disalahkan, Pak, apalagi yang salah. Nah, ya. Jadi kita nih disuruh lah, ya, ingatkan diri kita, lihat, ya, pandai-pandai. Jadi kalau berkacau tubuh, ya, nah, ya. Bukan lihat berjilbab aja, tapi kita lihat, ya. Makanya doanya kita disuruh tadi, ya, disuruh berdoa ketika bercermin itu supaya Allah tuh menghiasi, ya, kehidupan kita ini dengan akhlak yang baik. Nah, itu. Jadi bukan hanya diri kita tadi, ya, hubungan tadi kita dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia ini yang penting, Pak. Tadi kan, kenapa? Karena hubungan hablum minan nas inilah yang biasanya banyak buat kita salah tersebut. Nah, itu, ya. Jadi itu, Pak, ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini aku sampaikan dikit, sampai jam berapa kita, Pak? Sampai jam 6, Pak, ya? Nah, 1 menit lagi berarti, Pak, ya? Ya. Jangan jam 9. Bapak sanggup, aku tidak sanggup mungkin jam 9, Pak, ya? Aku ini baru setahun ada kesini, ya, Pak, ya? Ya, alhamdulillah sudah setahun. 2025, 2026, ya. Nah, Pak, sampaikan ini macam-macam dosa, Pak, sedikit, Pak, ya. Yang pertama, Pak, dosa al-dzunub sama junub. Ini bedanya, Pak, ya. Al-dzunub sama junub beda-beda, Pak, ya. Al-dzunub zambi itu dosa-dosa, Pak. Kalau junub itu artinya dalam keadaan diri kita junub, itu kan. Nah, zambi itu artinya dosa-dosa.
Jadi yang pertama, dosa kita tuh biasanya berhubungan dengan apa? As-sifatul rububiyah. Jadi dosa yang berhubungan dengan sifatul rububiyah atau dengan ketuhanan. Contohnya apa sifat ketuhanan? Allah yang maha kuasa. Allah berhak nggak misalnya dia sombong? Berhak Allah, karena dia yang ciptakan alam semesta. Nah kita nih terkadang Pak, ada sifat diri kita cak ketuhanan tadi, sifatul rububiyah tadi. Contohnya apa? Takabur. Ya apalagi membanggakan diri, mencintai pujian dan sanjungan. Nah ini tadi dipuji baru bergerak dan dipuji nah tadi. Ya, pujian tadi hati-hati Pak. Ya, ya kalau enggak ini tadi itu sifatnya. Kan Allah yang berhak dipuji. Makanya kita alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian itu Allah. Nah, rindu pujiannya hati-hati, Pak. Ya. Hati-hati kenapa? Rindu pujian ini bisa menghancurkan amal ibadah kita. Kenapa? Kalau kita amal ibadah tadi rindu pujian tidak ikhlas kita. Berharap kepada manusia pasti kecewa, Pak. Berharap kepada Allah tidak pernah diri kita kecewa. Ya. Kau waktu itu ingatlah, aku bantu waktu itu. Kau tidak mau itu tidak sukses gara-gara aku. Hati-hati, hapus galau. Nah, itu Pak. Anak dia itu tidak percaya itu, tidak karena aku ini, tidak selesai, tidak berhasil galau. Mas hati-hati, selesai galau amal ibadah yang kita lakukan. Ya, dongkol apa yang sudah kita bangun puluhan tahun hilang sekejap tadi, Pak. Ya, itu tadi makanya kita kadang mau itu tadi. Ya, kalau udah aku, nah itu, ya, itu sifat ketuhanan. Ada sifat rububiyah, hubungannya dengan sifatul rububiyah. Ya. Kemudian ada dosa lagi yang berhubungan dengan apa? Sifatul syaitaniyah. Apa itu? Dosa yang hubungannya dengan pertama kedengkian. Wah, dengki tadi. Ya, penyakit osis. Orang susah ia senang, orang senang ia susah. Tetangga punya mobil baru, mulai ya, ini migrain ya. Nah, panas dingin segala macam tadi. Yang punya mobil tetangga yang sakitnya kita, Pak. Ya. Yang mobil tadi yang tetangga nikmati mobil, kita nikmati rumah sakit ya kan. Kalau gara banyak pikirnya gawe tetangga. Dengki tadi berusaha menghilangkan kenikmatan yang ada pada seorang tersebut. Itu dengki tadi. Maka fitnah lah segala macam. Dia itu cuma PNS tapi bisa beli mobil Alfa. Nah, mulai kan setan lajulah ya sampai ke Pak Ridwan tuh biar tadi nyebar ke mana-mana. Ya, padahal boleh jadi dia punya kebun, ya Pak. Punya usaha pun ada tadi. Terkadang diri kita tadi sifat syaitaniyah, hubungannya dengan kedengkian, kesewenang-wenangan, nipu, dusta, kemudian kemunafikan. Itu sifat-sifat syaitan, ya. Setan tuh baik, Pak, ketika diusir, ya Allah, karena aku ini ya Allah, Engkau telah usir dari surga ini, aku akan jadikan manusia itu memandang baik setiap perbuatan buruk yang mereka lakukan. Al-Hijr ayat 3940. Kecuali hambamu yang mukhlisin, kecuali hambamu yang ikhlas. Sampai dalam Al-Quran itu dikatakan, Pak, setan itu mengatakan, inni bari'u minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku berlepas diri dari kamu. Pas hari kiamat nanti aku tidak pernah nyuruh kamu itu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Tuhan semesta alam. Itu iblis taknatullah nanti akan mengatakan itu, Pak. Sifat syaitaniyah tadi, munafik tadi. Depan kita bagus, belakang kita tadi, ya, jerumuskan kita ada di sini dah kate, Pak, ya kan? Kate di sini, ya. Pak Haji. Yang ketiga, Pak, ada yang namanya sifatul bainiyah, yaitu sifat-sifat yang hubungan dosanya dengan kebinatangan, Pak. Apa misalnya? Kejahatan, nafsu perut dan syahwat. Ini setan. Bapak lihatlah dewe kalau misalnya kebun di kayu tuh, Pak, ya.
Di butika itu aku sering Pak yang ngelihat ada wong Chinese itu yang galak ngasih pisang ke wong yang dia buat monyet yang pinggir jalan. Dilempar pisang sikok diambeknya. Sikok lagi embeknya lagi. Sikok lagi pakai kakinya. Sikok lagi pakai kaki kirinya, Pak. Kurang-kurang dikeleknya ditaruhnya tuh. Itu binatang tadi, Pak. Ya, kurang pokoknya harta yang dikasih tadi. Maka Rasul mengatakan kalaulah seorang hamba Allah tersebut ya, seorang manusia dikasih satu gunung emas, dia nak minta satu gunung emas lagi. Ya, itu sifatnya tadi serakah Pak, segalanya. Hati-hati ya, segalanya Pak ya. Hati-hati kalau yang serakah, segalanya diambil, tanah diambil, sampai tanah kuburan dikaplingin nih bahaya Pak. Ya. Matinya terjelit kayak Pak sudah itu tadi malaikat. Ya. Iya, Pak dah sudah ya urusan dunia tadi kan. Nah ini hati-hati ya, sifat yang namanya sifatul bahimia atau sifat dosa yang berhubungan tadi dengan kebinatangan. Yang terakhir Pak yaitu as-sifatus sam'iyah atau dosa-dosa yang hubungannya tadi dengan kepuasan. Seperti apa? Amarah, Pak. Marah itu ya, cobalah kalau kita marah itu Pak, dool akal, hilang akal Pak, bukan hilang akal selamanya Pak ya, sebentar. Makanya kadang tidak sadar, terlempar galau-galau Pak, melempar galau kan, piring terbang segala macam, pecah-pecah, baru selesai dari situ sadar, wih baru TV tadi terbeli tadi kan, pecah gara-gara amarah tadi. Ya, maka Rasulullah mengatakan kalau kita marah Pak sambil berdiri, hendaklah diri kita duduk. Amun tidak bisa duduk, ambil air wudu, ya. Salat sunnah 2 rakaat. Amun tidak bisa, lari dari tempat tersebut, ya. Nah, lagi ya, seperti itu. Jadi biasa. Jadi amarah tadi, Pak ya, kemudian dengki tadi, membunuh, memukul, merampas harta dan lain-lainnya. Ini yang hubungannya dengan kepuasan. Jadi amarah tersebut bisa menghilangkan doa. Maka kata Rasulullah SAW, ya. La tardab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kenapa? Ketika diri kita menahan amarah kita, di situ ada nilai kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Tadi kalau amarah itu Pak segalanya Pak, harusnya bisa diselesaikan dengan baik. Gara-gara amarah tersebut rusak, ya. Itu susu sebelah itu rusak gara-gara tadi, ya. Sesuatu yang kecil tadi. Nah ini mudah-mudahan pengingat bagi diri kita 6-7 Pak ya, karena takutnya tehnya kedinginan Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi kebaikan bagi diri kita, kemudian penyambung silaturahim kita kembali. Kami mohon maaf atas segala hilaf dan salahnya Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini Pak ya, tidak kata tanya jawab kan kita kan Pak ya. Nanti ya, kalau tidak kata tanya jawab kita tutup. Nah, Assalamualaikum. Apa Bu? Iya. Oke, baik. Tadi kita ketika ngasih seseorang berharap untuk didoakan ya Bu ya. Ya benar. Memang ketika ngasihkan zakat Bu ya, ya memang ada niat mengeluarkan zakat tersebut sebagai akad kita. Ya, Ibu ya, memang kan tadi kita itu memberikan amanah kita. Jadi zakat itu kan baik zakat mal dan zakat fitrah itu makanya ada amil tadi. Amil itu adalah orang yang berhak tadi menerima atau memproses zakat kita tersebut supaya pas siapa yang berhak menerimanya di 8 asnaf tersebut. Jangan salah.
8 asnaf itu kan fakir, miskin, wong yang berhutang, mu'alaf, ya, ghalib, ya, budak, segala macam fisabilillah itu sabil tersebut di dalam surah At-Taubah ayat 18 itu. Jangan salah Bu yang ngasih ya. Yatim tidak berhak. Fakir, miskin. Tapi kalau dia yatim fakir tidak apa-apa dikasih. Yatim miskin tidak masalah. Itu doanya. Kenapa? Al-muslim, namanya doa itu adalah senjatanya seorang muslim. Boleh jadi tak kala ibu ngasihkan tersebut, yang pertama menguatkan ukhuwah kita. Ya, dengan doa tersebut, doa yang terbaik itu tak kala seseorang muslim tersebut mendoakan saudaranya. Ya tadi itu. Nah, itu terus itu tadi karena ada akadnya tadi. Kita serahkan tersebut supaya si amil tadi menerima zakatnya tadi. Ya, seperti itu. Memang tadi tergantung dengan niatnya. Memang ibu nyampaikan sudah nyampe niatnya tadi. Tapi menguatkan boleh jadi ibu ada sesuatu yang terhalang terbukakan karena doa tersebut. Nah itu tadi. Ya Bu ya. Iya Pak. Yang sampaikan di tawadhu itu sedang zakat mal. Yang kita sampaikan itu tidak sholat. Misalnya kita tahu sehari-hari tidak sholat. Itu serahkan beliau. Ya. Tepat tak sasaran? Ya Pak. Sekarang itu yang menjadi syarat zakat itu bukan mau tidak sholat tadi Pak ya. 8 asnafnya tadi ingat. 8 asnafnya tadi. Sekarang saya tanya, mu'alaf itu apa dia ketika dia masuk sehari langsung sholat? Belum mu'alaf tadi. Kenapa? Itulah untuk memberikan kebahagiaan kepada mu'alafnya tersebut. Bentuk kita menerima seorang mu'alaf tersebut, dia diterima dalam Islam itu. Itulah. Jadi boleh jadi dengan zakat itu uang yang tidak galak sholat itu dia jadi terbawa sholat tersebut. Nah itu Pak, jadi kita berpikirnya dia tidak sholat, kita mohon maaf Pak ya tadi itu. Ketika ngejas seseorang tersebut belum tentu diri kita lebih baik daripada dirinya. Nah itu yang kita harus pahami Pak seperti tadi. Makanya tadi boleh jadi wasilah. Makanya salah satu secara sosial orang yang mendapatkan zakat tersebut harapan kita tahun ini dia seorang mustahik, tahun depannya dia seorang muzaki jadinya. Makanya Pak kalau bisa dibantu ada yang namanya zakat produktif tadi. Misalnya usaha segala macam tadi. Nah itu bisa kita lakukan. Jadi seperti itu Pak Haji. Yang kita tadi dia tidak sholat bertahun-tahun Ustaz. Bukan sekali Iya, sekarang Pak. Iya. Sekarang Pak dia termasuk 8 asnaf itu dah Pak. Ya. Iya. Iya. Iya, jadi kan saya sampaikan tadi Pak, 8 asnaf tersebut orang yang berhak mendapatkan tadi ya Bu ya. Nah terlepas dia tadi barakatuh tidak sholat segala macam, kita sambil doakan ibu tersebut Pak. Tadi masalah hidayah itu kita tidak tahu Pak. Saat ini kita rajin sholat, saat beribadah, tidak tahu tahun depan diri kita tadi. Tidak bisa kita jaminan tadi Pak. Tidak bisa kita ibarat kata dia selamanya tidak berdosa, tidak bisa. Ada uang preman segala macam. Tobat dia kepada Allah, dia terima amal ibadah, kita tidak bisa. Ya. Boleh Pak selagi dia masuk 8 asnaf itu ya, selagi dia masuk 8 asnaf tersebut. Tapi memang abdolnya kalau memang ada yang 8 asnaf tadi dia rajin sholat. Ya tadi, yang penting kunci di 8 asnafnya tersebut tadi. Tadi, ya Pak, tidak apa-apa Pak Haji. Kalau misalnya Pak Haji ada pilihan, ada yang tadi dia 8 asnaf soleh, sikoknya tadi 8 asnaf tidak lemak, pilih yang ngasih yang tadi, itu abdolnya. Abdolnya, baik abdolnya. Tapi boleh tidak ngasih? Boleh baik. Selagi dia seorang muslim, iya kan? Muslim itu adalah orang yang berserah Pak. Artinya ketika dia muslim, dia berhak menerimanya tadi. Dan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang tuh. Ya, 8 asnaf tersebut. Mu'alaf itu kan dikasih. Ya, tidak apa-apa di mu'alaf kayu juga dikasih, tidak ada masalah. Itu bentuk tadi, bentuk perhatian kita kepada saudara kita yang baru masuk agama Islam. Nah itu Bu ya, seperti itu tadi. Paham insyaallah Bu ya? Kalau tidak paham nanti kita sama-sama ya seperti itu. Jadi jangan sampai diadu ini argumen Ustaz ini sama Ustaz ini tidak ya seperti itu. Ya. Kata Ustaz itu nah laju ya. Nah itu tadi.
Sudah ya Bu ya, kita tutup sama doa sama-sama, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yarfi ni'amahu yudafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumi bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wal islam wa nawwir qulubana bi qiraatil Qur'an wa nawwir qulubana bi hifdzil Qur'an wa nawwir qulubana bi fahmil Qur'an. Allahumma ij'alna hudatan bil muhtadin wa hidna bi ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.